Kita temanya adalah practicing humility. Bahasa Indonesianya apa ya itu ya? Ada yang tahu? Practicing humility. Bahasa Indonesianya adalah, ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Ben? Lupa. Oke. Ada yang ingat apa artinya practicing humility? Angkat tangan. Angkat tangan. Entar dapat gorengan. Yang angkat ada gorengan. Oke. Practicing artinya apa, Ben? Practicing. Mempraktekkan ya, praktek ya, practicing artinya mempraktekkan. Humility apa? Tanya siapa ya? Ibu Ervin, tahu Bu Ervin? Humility artinya apa? Pak Tenggo? Kerendahan hati. Benar, thank you Pak Tenggo dan Ben ya. Jadi practicing humility itu artinya mempraktekkan kerendahan hati. Kerendahan hati itu baik ya. Semua setuju kan ya? Kerendahan hati baik ya. Orang-orang di luar sana yang nggak kenal Kristus, ada nggak yang rendah hati, saudara? Banyak ya, saudara ya. Banyak orang-orang di luar sana yang rendah hati. Ya banyak saya tahu ada salah satu temannya mama saya. Teman mama saya itu kan banyak orang India ya, karena mama saya nikah sama orang India, ayah saya India. Jadi keluarganya tuh banyak yang masih Hindu gitu ya, yang Hindu, saudara. Dan mereka terutama yang kaya ya, kaya. Mereka itu apalagi kalau Hindunya itu kental gitu ya. Kalau ulang tahun pertama bukan pesta, saudara. Yang pertama mereka pasti bagi-bagi hadiah ya, sumbangan ke panti-panti asuhan, panti-panti jompo itu pasti gitu ya. Terus mereka ya orangnya banyak juga nggak sombong, baik gitu ya. Jadi di luar sana tuh banyak, saudara ya, orang nggak perlu harus kenal Yesus untuk bisa rendah hati, bener ya. Bahkan sekarang kalau mungkin dulu gitu ya, kayaknya kalau sombong apa gitu kayaknya keren gitu ya. Sekarang enggak ya. Sekarang kalau rendah hati kelihatan, wah ayah aku misalnya di sosial media atau di YouTube kita lihat ada, ya aku memaafkan dia lah gitu ya. Maksudnya dia sudah gini, tapi ya buat apalah dia. Kadang-kadang ada yang nama-nama embel-embel, dia mah nggak selevel sama aku, ngapain aku berantem sama dia. Saya nggak orangnya nggak suka berantem, dia nggak selevel sama aku. Nah ada embel-embel gitu ya, kadang-kadang dipikir rendah hati gitu ya. Nah salah satu contoh ya, kita bisa menilai orang rendah hati itu dari ya perbuatannya dia, tapi yang apakah dia sungguh-sungguh rendah hati itu yang tahu cuman dia dan Tuhan. Benar gak, saudara? Ya, orang bisa untuk pencitraan bisa kelihatan rendah hati, tapi benar-benar rendah hati kayak kita. Kalau kita rendah hati, yang tahu kita sungguh-sungguh rendah hati itu cuman kita dan Tuhan. Coba kita lihat presiden kita ya, presiden kita Pak Prabowo itu rendah hati gak menurut saudara? Coba yang merasa Pak Prabowo itu rendah hati angkat tangan. Jangan pasang dulu. Coba angkat tangan yang merasa Pak Prabowo itu rendah hati. Siapa yang pilih Prabowo? Ayo angkat. Enggak, maksud saya yang Pak Prabowo itu rendah hati atau enggak? Coba saya mau hitung. Ini angkat tangan ya, please ya saudara ya. Menurut kalian Pak Prabowo itu rendah hati enggak? Yang merasa Pak Prabowo rendah hati angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Berarti kalian harus Pak Prabowo sombong. Oke, yang merasa Pak Prabowo itu sombong tinggi hati siapa? Coba angkat tangan. Gak ada juga, aduh. Tapi ternyata dia itu dianggap sebagai presiden yang rendah hati loh, saudara ya. Ya contoh, coba kita lihat fotonya ya, supaya saudara ingat Prabowo siapa maksud saya ya. Coba ya, jangan-jangan saudara pikir Prabowo siapa sih ini? Bukan ini ya fotonya. Nah itu dia. Nah nggak bisa baca kali ya, kecilan ya. Nah Pak Prabowo nih Pak Prabowo ya. Dia
ada beberapa hal yang dia katakan pada saat dia ada di muka umum gitu ya, yang membuat orang pikir, wah ini orang rendah hati banget ya, Prabowo Subianto ini. Dia ngomong gini di bulan Maret gitu, saya sadar kami masih banyak kekurangan dalam menyampaikan apa yang kami kerjakan kepada rakyat. Ini menjadi pelajaran berharga dan kami akan perbaiki, dia bilang gitu ya. Dan dia bilang sendiri, kalau sampai saya dianggap tidak becus atau tidak ada perubahan yang signifikan dalam masa kepemimpinan saya sekarang, nanti tahun depan saya bakal mundur, saya nggak mau calonin diri saya lagi. Dia udah umur berapa sekarang? 70-an ya. Oke. Nah, dia bilang gitu ya. Nah, terus di April, dia pernah datangin Megawati. Kan salah satu seterunya waktu pemilu kan PDIP ya. Tapi setelah dia jadi presiden, dia datangi Megawati loh. Dia datang terus dia bilang, saya datang untuk sowan, meminta wejangan dan nasihat dari beliau yang lebih senior dalam perjuangan bangsa. Cie, kelihatan rendah hati ya saudara ya. Nah terus yang berikutnya coba bawahnya, Pak Prabowo juga pernah bilang begini, atas nama rakyat Indonesia saya, baru-baru ini kan ada paus ya yang meninggal, paus dari umat Katolik yang meninggal. Terus dia meskipun berbeda agama, tapi dia menyampaikan duka cita yang mendalam. Dia katakan dunia kehilangan seorang pemimpin rohani yang penuh kasih dan kerendahan hati. Ini juga, wah rendah hati banget ya Pak Prabowo ya, gitu ya. Kemudian dia pernah juga bilang di bulan Februari lalu, kalau saya harus menilai diri saya sendiri, mungkin saya kasih angka 6 katanya. 6 dari 10. Masih jauh dari sempurna. Saya harus terus belajar, bekerja, dan berbakti. Nah, seorang presiden itu saudara ya, pasti dia punya tim namanya tim PR-nya dia ya. Ini kita juga nggak tahu, ini benar, kita orang yang mungkin kalau kita benar-benar nggak ngerti ya, wah rendah hati banget ya, langsung kita. Tapi kalau saya ya saudara ya, saya pikir, wah ini PR-nya hebat juga ya. Dia bilang dia membuat supaya Pak Prabowo-nya kelihatan rendah hati gitu ya, menarik simpati dari masyarakat untuk dia begitu ya. Saya bisa berpikir gitu. Saya bisa berpikir, belum tentu ini omongannya dia, bisa aja ini semua diatur karena emang namanya presiden, pasti dia tuh punya orang-orang di sekitarnya dia yang bagian PR lah, bagian humas lah, bagian komunikasi lah, orang-orang yang pintar untuk menolong dia dalam hal apa, karena ucapannya seorang presiden itu bukan hanya untuk negara ini saja, tapi juga untuk pasti disorot juga dari seluruh dunia gitu saudara ya. Jadi ini benar-benar emang dari hatinya dia, atau ini adalah cuman pencitraan, itu yang tahu bener ya dia, timnya dia sama Tuhan gitu ya saudara ya. Jadi kelihatan sih rendah hati ya, bagus ya presiden kita ya. Nah kemudian coba lihat, kita kontraskan satu lagi, ada satu orang gitu ya, pengacara dan selebriti gitu ya. Banyak sebenarnya dia kutipannya banyak sekali, cuman ini saya satu aja yang saya pasang. Nah mungkin kita tahu ya bapak ini. Nah dia bilang seperti itu, saya itu punya 7 villa di Bali, 6 apartemen di Jakarta, dan 12 mobil mewah. Mau saya sebutin satu-satu, kita tahu ya bapak ini ya, terkenal ya. Dan bukan itu saja ya, dia banyak, mungkin kita udah sering mendengar kiprahnya. Saya bingung kadang-kadang ya sama orang-orang ini, segala urusan yang ada di berita dia ikut kasih komentar, ikut kasih pendapat gitu ya. Ya hal itu bagian dari mereka punya ini ya, sebagai selebriti mungkin harus terus eksis ya, kasih pendapat sini pendapat sana, dan mungkin orang-orang juga media cari orang-orang seperti ini untuk apa ya, untuk konten, untuk supaya medianya, wah hari ini si Pak Hotman ngomong begini di media ini, langsung pemirsanya banyak begitu ya, ratingnya langsung tinggi. Nah itu kan semuanya hal-hal yang akhirnya ya memang untuk bisnis begitu ya saudara ya.
Jadi ini kan kelihatannya rendah hati nggak saudara? Kalau kayak gini, enggak ya, kelihatannya nggak rendah hati ya. Tapi kita nggak tahu juga loh hatinya loh, karena emang mungkin aja bisa buat konten, bisa apa gitu ya. Mungkin emang ya dia banyak lah kasih quote-quote yang dia bilang, kalau saya mau minggu ini saya beli pulau satu, nanti minggu depan saya beli pulau lain, minggu depan saya beli pulau lain, masih bisa kok uang saya nggak bakal habis. Banyak lah dia ngomong hal-hal seperti itu. Ya tapi kita nggak usah mikirin mereka ini ya saudara ya. Kita boleh dengar, kita nilai sendiri, dan kita patokannya tetap pada firman Tuhan. Amin saudara. Nah sebab itu yang kekal saudara. Apapun di dunia ini nggak ada yang kekal. Hidup manusia itu seperti rumput, yang hari ini ada besok mungkin udah nggak ada gitu. Ya jadi kita seperti firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Akhirnya itu perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang mengenai kebenaran firman Tuhan dan lain, itu sifatnya kekal saudara. Dan itu efeknya, dampaknya itu kekal. Kalau kita fokus ke hal-hal yang dunia seperti ini, itu hal-hal yang gak kekal gitu, fana gitu ya. Seperti namanya salah satu saudari kita namanya Fana gitu ya. Nah jadi ini ada beberapa contoh ya. Jadi kalau kita lihat tadi kutipan-kutipannya Pak Prabowo, terus kita bisa ngecap dia rendah hati begitu ya. Ini ada kutipannya Pak Hotman, kita mungkin sombong banget tuh orang gitu ya. Tapi di satu sisi ada sebagian orang yang merasa dia tuh banyak kasih kutipan keras, tapi justru memacu orang untuk bekerja keras gitu ya. Jadi ya udah, itu urusannya dia gitu ya saudara ya. Kita nggak usah terlalu pusing hal itu. Terus kita mau ikut-ikutan kayak dia misalnya, jangan ya saudara ya. Kita semua masing-masing berbeda-beda. Nah pada sore hari ini, mari saya mau ajak saudara untuk buka firman Tuhan di Filipi 2, mulai dari ayat, nanti Ripka akan pasang, Filipi 2 ayat 3 sampai 11 saudara ya. Kita baca ayat 3 sampai 11. Saya akan baca ayat 3, kemudian saudara sambung ayat 4, dan kemudian saya lagi ayat 5, saudara sambung ayat 6 dan seterusnya ya saudara ya. Oke, mari kita mulai. Filipi 2 ayat 3 sampai 11. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesukaan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berpekuluk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikian firman Tuhan. Di ayat yang ketiga tadi dimulai dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dikatakan seperti itu. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah rendah hati. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Umat manusia secara umum itu telah jatuh ke dalam dosa. Dan pembawaannya itu egosentris saudara ya, egois gitu. Jadi kalau ada sifat rendah hati itu
kebanyakan dianggap rendah. Kalau rendah hati, menunduk, itu dianggap rendah gitu ya. Ada banyak seperti itu ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa Alkitab kita ini dalam hal umat manusia dan keselamatan ya, Alkitab kita tuh sangat mementingkan sifat rendah hati. Jadi namun kalau dunia ini mungkin sekarang, kalau tadi saya bilang trennya rendah hati kelihatan begitu ya, untuk pencitraan dan lain, itu juga banyak karena ingin dipuji oleh orang gitu, bukan kerendahan hati yang sejati begitu saudara. Dan tapi ya itu kembali lagi, yang tahu isi hati sesungguhnya, rendah hati yang sejati atau bukan, itu adalah kita dan Tuhan gitu. Dikatakan tadi di ayat 3, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kalau tadi kita lihat ada beberapa contoh yang saya sampaikan, berarti kan ada kerendahan, ada yang tren sekarang gitu ya, orang kelihatan pencitraan rendah hati tapi sebenarnya enggak. Berarti kan ada kerendahan hati sejati dan ada kerendahan hati palsu ya saudara ya. Kerendahan hati palsu itu supaya kelihatan gak sombong gitu, supaya kelihatannya baik gitu ya. Nah di Yakobus 4 ayat 6-7 dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kemudian disambung, karena itu tunduklah kepada Allah. Dikatakan demikian, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, jadi kalau kita bisa katakan, Tuhan tadi bilang Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati, karena itu tunduklah kepada Allah, disambungin ke sana ya, firman Tuhan berkata seperti itu. Kita bisa katakan bahwa kerendahan hati sejati itu adalah kerendahan hati yang didasari penundukan diri kita kepada Allah. Kita tahu bahwa Yesus di firman, ketika Yesus pernah ngobrol sama murid-muridnya ya, tercatat di Matius 11 ayat 29, Yesus meminta kita belajar kepadanya. Belajar karena dikatakan, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi itu adalah sifat daripada Kristus. Belajarlah kepada Kristus, belajarlah kepadaku. Itu Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu sudah merupakan sifat Allah ya, yang dimanifestasikan di dalam Kristus, yaitu rendah hati, lemah lembut begitu. Jadi alasan yang benar untuk kita itu rendah hati, merendahkan diri gitu ya, dalam satu situasi atau apa gitu ya, alasan yang benar untuk kita merendahkan diri adalah karena kita tunduk kepada Tuhan. Amin saudara. Bukan suatu kerendahan hati yang dibuat-buat atau untuk pencitraan, tapi karena kita tunduk taat pada firman Tuhan, pada Tuhan. Kebalikannya yaitu tadi, supaya kelihatan gak sombong, jadi ya udah rendah hati gitu kan ya. Supaya kelihatan gak sombong, aku di belakang aja gitu kan, supaya gak kelihatan gitu. Nah bukan gitu saudara ya. Nah kenapa sih kerendahan hati harus dimulai dari penundukan diri kepada Allah? Kenapa ya? Yesus minta kita belajar daripadanya saudara ya. Jadi tanpa tunduk kepada Allah, kerendahan hati itu hanya akan jadi semacam gimmick gitu, atau pencitraan. Kerendahan hati itu gak bakal sempurna. Karena apa? Manusia kita ini yang hidup di dalam daging, kita tuh masih hidup di dalam sifat keberdosaan kita saudara ya. Siapa yang yakin dari sekarang sampai nanti Tuhan panggil gak bakal berbuat dosa lagi gitu, sempurna, aku udah sempurna? Saya yakin enggak ya saudara ya. Kita ini masih hidup dalam daging, kita masih bisa berdosa gitu ya. Tapi kerendahan hati kita tuh gak bakal sempurna gitu, karena kita dibayangi keberdosaan, kecuali kita tunduk kepada Allah. Jadi alasan kita rendah hati itu karena kita tunduk kepada Allah. Aku mau merendahkan diri, merendahkan hatiku karena aku tunduk akan Allah. Firman Tuhan ada di atas segala ego kita.
Di atas segala kebutuhanku akan pujian manusia. Itu firman Tuhan yang nomor 1. Amin, saudara. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dikatakan ketika kita taat kepada Tuhan, tunduk kepada firman-Nya, dan kita memutuskan untuk rendah hati, itu sebenarnya kita mengakui Dia sebagai dalam setiap tingkah laku kita, dan Ia pun akan meluruskan jalan kita. Jadi kita bisa berkata, karena penundukan aku kepada Allah, maka aku dengan rendah hati mengampuni orang yang menyakiti aku. Amin, saudara. Amin. Karena aku tunduk kepada Allah, gitu ya. Jadi aku dengan rendah hati mengampuni orang yang menyakiti aku. Itu kan salah satu yang susah ya. Tapi mengampuni itu perintah. Tuhan bilang ampuni, makanya oleh karena itu kamu akan diampuni, gitu. Firman Tuhan mengajarkan berapa kali kita harus mengampuni. Ketika Petrus bertanya ya, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah? 7 kali 70 kali kata Tuhan. Artinya kita harus mengampuni terus menerus, gitu ya. Dan kemudian karena penundukan kita kepada Allah, karena penundukan aku kepada Allah, maka dengan rendah hati aku mau berdamai dengan orang lain. Kalau perlu minta maaf, gitu ya. Buat sebagian orang minta maaf itu sulit sekali, saudara ya. Kadang-kadang mungkin bisa minta maaf ke orang A, tapi ke orang B, orang yang paling dekat dengannya, susah minta ampun, gitu ya. Sama misalnya orang B, C, D, E, F, G, semua orang dia kelihatan rendah hati. Tapi sama satu orang A gitu kayaknya susah sekali minta maaf. Berarti dia masih ada yang perlu diproses lagi, gitu ya, saudara ya. Jadi karena penundukan aku kepada Allah, maka aku dengan rendah hati mau berdamai dengan orang. Firman Tuhan berkata, usahakanlah hidup dalam damai dengan semua orang bila itu tergantung padamu. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena penundukanku kepada Allah, maka aku dengan rendah hati mau menanggalkan segala status yang aku banggakan dan menganggap orang lain lebih penting dari diriku sendiri. Kita bisa berempati pada orang lain, gitu ya. Oleh karena kita penundukan diri kita kepada Tuhan, makanya kita bisa taat firman Tuhan yang berkata bahwa kamu harus mementingkan kepentingan orang lain dulu, baru kepentingan dirimu. Ya, karena kalau kita nggak tunduk pada Tuhan, kita nggak bakal bisa melakukan itu. Rendah hati kan lawannya kesombongan, saudara ya. Hati-hati, bahaya kesombongan, saudara ya, gitu ya. Karena orang sombong tuh nggak tahu kalau dia sombong. Ternyata banyak yang seperti itu ya, saudara ya. Kayaknya ya, nggak tahu saudara pernah nggak mengalami gitu. Orang sombong biasanya tuh nggak sadar gitu kalau dia sombong. Kecuali kalau habis itu Tuhan jamah dan Tuhan kasih karunia Tuhan, dia sadar, selama ini aku sombong ya, gitu. Nah, jadi di Alkitab ada banyak gitu ya contoh tokoh-tokoh yang jatuh karena tidak tunduk kepada Allah. Kesombongan itu salah satu yang dibenci oleh Tuhan, gitu ya, saudara ya. Banyak sekali firman Tuhan yang berkata kesombongan mendahului kehancuran, rendah hati mendahului kehormatan, dan banyak lagi. Kita sudah dengar selama bulan ini, bulan lalu. Salah satunya itu Raja Saul, ya. Raja Saul, kita tahu Raja Saul, Raja Israel sebelum Daud, saudara ya. Awalnya dia waktu dipilih rendah hati, Tuhan sendiri yang memilih dia. Tapi kemudian dia menjadi sombong. Sombongnya apa? Saat itu dia gak sabar nih ya. Nah, harusnya kan yang bakar persembahan tuh Nabi Allah, Nabi Samuel. Dia gak sabar. Rakyat sudah, ayo, kamu kan raja, ayo. Dia mentingin pendapatnya orang-orang, dia gak sabar, dia bakarlah itu persembahan. Dia gak ikutin aturannya Tuhan. Nah, kemudian dia sombong, dia lebih mementingkan pendapat manusia gitu daripada ketaatan kepada Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan berkata melalui Nabi Samuel, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja.
Dia pun ditolak sebagai raja kemudian. Terus ada lagi Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Dia bukan umat Israel sih ya saudara ya, tapi kesombongannya itu luar biasa gitu ya. Dia merasa semua kejayaan kerajaan itu hasil karena dia kuat, kekuatannya sendiri. Sampai akhirnya dia dijatuhkan sama Tuhan, dia dihukum oleh Tuhan. Dia selama 7 tahun dia hidup di padang seperti binatang, kayak orang gila gitu, di padang dia mengembara. Nah kemudian pada akhir 7 tahun itu dia bertobat sih saudara ya. Bertobat dan akhirnya dia bertobat dan dia balik. Dia bukan balik, sebelumnya dia bukan umat Tuhan. Dan dia memuliakan Allah, dia mengakui gitu Allah itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan ya, bukannya dia gitu. Jadi kita perlu hati-hati dengan kesombongan ya saudara. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Dan kemudian siapa saudara teladan kerendahan hati sejati kita saudara? Ada yang mau menjawab? Teladan kita yang rendah hati itu siapa saudara? Yang kita disuruh belajar itu. Ya benar, Yesus ya. Yesus bilang belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tadi di ayat yang kita baca di awal saudara ya, dari Filipi 2 ayat 3-11 ada itu di ayat 5-8-nya gitu ya. Dikatakan Yesus merendahkan diri, dia taat sampai mati, dikatakan demikian. Saya bacakan aja ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus kita bisa lihat tuh dia tunduk total kepada kehendak Bapa. Dia gak bawa agenda pribadi ya saudara ya. Nah kalau kita saat ini disebut anak-anak Allah, warga kerajaan ya, karena kita sudah bukan warga kegelapan, tapi kita adalah warga kerajaan. Kita pun diajarkan untuk menjalankan agendanya Allah saudara. Setiap kita ini punya panggilan masing-masing saudara. Amin? Amin. Coba katakan pada kanan kirimu, ada panggilan Tuhan khusus untukmu. Amin. Kita semua ada masing-masing ada panggilan kita. Gak ada yang dipanggil ikut Tuhan terus gak ngapa-ngapain, gak dikasih tugas apa-apa, cuman lewat doang sampai waktunya meninggal. Gak ada. Itu kalau sampai begitu tuh artinya kita yang memilih gak mau menyambut panggilan Tuhan itu. Jadi kita semua masing-masing ada, mau besar mau kecil ya, semuanya ada panggilan masing-masing. Dan kita pun diajar untuk menjalankan agendanya Allah. Setiap kita dipanggil sesuai dengan talenta dan karunia yang Ia berikan. Saya tertarik dengan kata-kata di ayat ke-7 saudara ya, di mana dikatakan Yesus tuh telah mengosongkan dirinya. Dikatakan seperti itu. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah atau statusnya yang juga adalah Allah ya harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya dan sebagai gantinya mengambil rupa seorang hamba. Dia kosongin dulu dirinya, habis itu dia mengambil rupa seorang hamba gitu ya. Firman Tuhan di Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, salah satunya kelemah lembutan dan kesabaran. Dikatakan di Kolose 3 kita harus mengenakan kerendahan hati. Mengenakan kayak kita kalau pakai baju gitu ya, mengenakan gitu ya, kayak pakai wig gitu ya, pakai baju itu kayak mengenakan kerendahan hati gitu ya. Kita diminta untuk mengenakan kerendahan hati, sama seperti Yesus yang dia mengambil rupa hamba itu ya, saudara. Dia mengambil, dia menanggalkan, mengosongkan dirinya, menanggalkan kesetaraannya dengan Allah, dan dia mengambil, mengenakan rupa seorang hamba. Sebelum mengenakan rupa seorang hamba
walaupun dia mengenakan kerendahan hati itu, dia Yesus, dia mengosongkan dirinya. Dengan kata lain, dia menanggalkan statusnya, yaitu yang setara dengan Allah dan lain-lain. Dia adalah Allah sendiri gitu ya. Baru dia mengambil rupa seorang hamba itu, baru dia mengenakan kerendahan hati itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara? Untuk bisa benar-benar rendah hati, untuk mengenakan kerendahan hati, seperti yang dikatakan di Kolose 3 tadi, kenakanlah kerendahan hati. Kita pun perlu terlebih dahulu menanggalkan status-status kita, saudara. Hal-hal yang kita banggakan. Jadi bukan berarti terus kita tinggalin semua status kita, terus kita hidup mengembara di misi di Afrika sana, menyampaikan Injil ya. Kita lupakan semuanya di sini, rumah, keluarga. Bukan berarti seperti itu, saudara. Menanggalkan status-status hal yang kita banggakan, artinya itu semua bukan yang utama. Amin, saudara. Melainkan yang utama itu adalah Kristus gitu dalam hidup kita. Penundukan kepada Kristus itu yang terutama gitu. Maksudnya menanggalkan status-status hal yang kita banggakan. Mungkin kita nggak secara langsung dan frontal ya kita banggakan seperti, mungkin maksud kita nggak sombong secara frontal gitu ya. Kita banggakan segala, kita punya aset dan lain-lain seperti Bapak pengacara tadi ya. Mungkin kita nggak gitu. Tapi apakah diam-diam kita masih berpegang pada apa coba? Orang tua kita yang sukses mungkin, orang tua kita yang setiap bulan pasti kasih kita uang saku yang ini fix gitu ya, malah bertambah setiap bulan. Apakah secara nggak sadar kita masih berpegang pada itu, saudara? Atau secara nggak sadar mungkin kita masih ada orang-orang yang mungkin anak-anakku semua S2 dan mereka semua kerja di tempat-tempat yang terkenal gitu ya, jadi aku tenang lah, aku aman, anakku udah beres gitu. Apakah kita berpegang pada itu? Itu. Apakah kita masih berpegang pada keberhasilan, kesuksesan? Aku sukses membuka ini, perusahaan itu gitu ya. Atau status sosial atau kekayaan gitu ya. Aku kan mungkin kecantikan gitu ya. Apa kita masih yang lain-lain, yang penting aku masih ada ini nih ya, masih ada cadangan, masih ada pegangan gitu ya. Kemudian apakah kita berpegang pada pendidikan tinggi mungkin, atau pengaruh atau kekuasaan mungkin? Nah, ini ada beberapa hal gitu ya, yang mungkin akan membuat kita untuk sulit rendah hati, saudara ya. Sulit untuk rendah hati, untuk tunduk pada Allah dan rendah hati. Perasaan tidak pernah cukup gitu. Nah, bisa sulit rendah hati karena merasa terancam oleh orang lain yang dianggap lebih baik atau lebih sukses. Jadi kalau melihat orang lebih sukses, lebih baik, aku kok kurang ya masih ya, kok kurang ya. Nah, akhirnya dia susah gitu ya untuk rendah hati gitu ya. Kemudian ada juga mungkin orang-orang yang mengalami pengalaman buruk atau ketidakadilan. Jadi dia marah gitu, penuh amarah gitu ya. Merasa dia yang paling malang sedunia, paling mengalami dizolimi terus gitu ya. Jadi dia berhak mendapat yang lebih baik dari orang lain gitu ya. Dia harus lawan, kalau ada apa-apa dia harus membuktikan diri. Nah, itu sulit untuk rendah hati. Kemudian ada juga orang mungkin yang suka membandingkan diri dengan orang lain. Dia merasa dirinya lebih baik gitu. Aku gini-gini tapi aku masih lebih mending dari dia gitu ya. Mendingan loh, ya ampun, bersyukur Tuhan aku masih mending dari dia gitu kan. Aku gak gitu-gitu banget gitu ya. Dan kemudian dia merasa lebih baik karena meremehkan. Dia mah jatuh lagi hal yang sama gitu ya. Dia sih kurang ini, gak mau apa gitu ya. Dan kemudian ada juga ini hal-hal yang membuat orang sulit ya rendah hati ya. Ada juga yang takut kehilangan pengaruh atau posisi. Mungkin dia posisinya udah bagus gitu ya, posisinya udah orang lama, kepercayaan udah bagus. Dan kemudian terus dia gak susah rendah hati karena takut nanti kelihatan lemah atau kurang kompeten. Akhirnya dia jadi defensif tuh kayak defensif itu apa bahasa Indonesia ya?
Jadi dia susah tanggap kritik gitu ya, menghadapi tantangan, menanggapi tantangan atau kritik dia keras kepala, nggak mau gitu. Nah ini kalau saya yang nyata itu saya suka lihat tuh, salah satu yang saya ingat ya, itu ada kadang-kadang orang-orang yang leader, pemimpin-pemimpin yang di perusahaan saya, tempat saya bekerja, kalau udah mulai umur gitu ya, udah mau pensiun gitu ya, tapi dia mungkin jadi kadang-kadang agak susah ngelepas dia punya jabatan, merasa masih mau ikut ngatur ini itu gitulah. Jadi nah itu mungkin contohnya ya, kalau yang dia udah posisi dan pengaruh gitu ya. Dan kemudian ada juga orang yang kebutuhannya untuk dihargai atau dipuja itu tinggi banget, terlalu bergantung pada pujian dan pengakuan orang lain untuk rasa harga diri mereka. Jadi kalau orang lain, aku harus diakui sama semua orang, bagus kan ya gitu ya. Kalau jadi dia yang penting tuh orang memuji gitu ya. Mereka bisa terjebak dalam sikap mencari perhatian, jadi caper gitu ya. Fokus menampilkan diri yang sempurna, harus diakui orang lain. Mereka susah rendah hati gitu ya. Nah kemudian pandangannya tentang keunggulan atau keistimewaan, dia merasa diberkati. Nah ini yang repot saudara ya, merasa diberkati lebih oleh Tuhan, merasa memiliki karunia dan talenta yang banyak gitu ya, lebih istimewa, lebih besar daripada orang lain, merasa paling peka terhadap suara Tuhan dan lain-lain. Akhirnya nggak perlulah merendah gitu ya, macam-macam ya saudara, yang membuat kita ini susah, orang-orang itu susah untuk rendah hati. Dan sementara kita tuh hal-hal tersebut tuh harus kita tanggalkan saudara ya. Hal tersebut harus tunduk di bawah firman Tuhan, tunduk di hadapan Allah. Tundukkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat gitu. Jadi semua hal itu, apa yang menjadi pegangan kita, apa yang menjadi itu semua harus harus tunduk, harus lebih penting tunduk kepada Tuhannya gitu loh saudara ya. Tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan itu harus nomor 1. Baru kita bisa rendah hati. Dan ini ada beberapa tanda-tanda ya saudara, tanda-tanda kerendahan hati yang benar. Yang pertama, mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan, ego, martabat, status pribadi. Jadi kehendak Tuhan apa nih gitu kan ya. Misalnya kita bingung nih, aduh aku harus bikin keputusan gitu ya, daripada tanya sana sini pendapat orang atau pendapat orang yang kita rasa pinter dan lain-lain ya, mendingan kita pertama-tama tanya Tuhan dulu. Amin saudara ya, tunduk dulu kepada firman Tuhan, baca firman Tuhan dulu gitu ya. Dan jadi mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan, ego, martabat, status pribadi, itu adalah tanda-tanda kerendahan hati yang benar. Kemudian sabar, mau diajar dan dikoreksi. Orang yang rendah hati selalu sadar bahwa kita ini masih proses. Amin saudara. Selama kita hidup, kita ini masih proses, kita masih bisa bikin salah gitu ya. Jadi itu adalah tanda-tanda kerendahan hati. Kemudian tidak mencari pujian dari manusia, itu adalah tanda kerendahan hati yang benar, yang didasari pada penundukan kepada Kristus. Tidak mencari pujian dari manusia. Kemudian fokus melayani dengan tulus, itu adalah tanda-tanda kerendahan hati yang benar. Dan yang terakhir, tanda-tanda kerendahan hati yang benar, mementingkan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain, seperti yang tadi di ayat yang kita baca ya, di Filipi 2 ayat 3. Mementingkan kepentingan orang lain dalam arti bukan berarti kita mentingin orang lain terus gitu ya, terus kita nggak ngurusin diri kita sendiri, bukan begitu ya saudara ya. Dalam arti agar dia, orang lain, semakin bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Amin saudara. Jadi kalau saudara bingung, aku harus mentingin kepentingan orang, ya udah aku hari ini nggak usah makan deh, makanan aku kasih itu orang-orang di sana yang susah, nggak ada makanan gitu ya. Bukan seperti itu saudara ya. Tapi adalah dalam arti agar orang tersebut, orang lain semakin bertumbuh dalam iman kepada
Kristus. Nah itu memerlukan pengorbanan, saudara. Kadang-kadang kita pengen kadang-kadang kita harus rem nih kebiasaan-kebiasaan buruk kita gitu ya. Meskipun orang gak ada yang lihat gitu ya, itu kan gak dosa ya. Dalam Alkitab gak ada secara jelas ditulis tidak boleh merokok misalnya begitu ya. Kan gak tertulis secara jelas gitu, aku mau. Nah itu tapi kalau orang Kristen pelayanan habis itu merokok gitu ya, nah itu kan bisa jadi syak ya buat orang ya. Maksudnya bisa jadi syak buat orang, kok dia masih merokok tapi gitu. Nah kita harus rem gitu ya, harus enggak gitu ya. Lagian firman Tuhan kan juga berkata bahwa marilah kita tanggalkan segala dosa dan beban yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba kepada panggilan Tuhan yang ada di depan kita. Beban itu apa sih? Kalau orang mikirnya dosa emang harus tanggalkan ya, nggak boleh berdosa ya. Beban itu apa sih? Beban tuh yang itu tuh, yang abu-abu itu, saudara ya. Kalau waktu ini saya pernah ini sharing mengenai hal itu. Beban tuh apa ya? Ya hal-hal yang abu-abu itu, saudara. Itu juga daripada kita fokus lagi ini boleh nggak ya, boleh merokok nggak ya, kan nggak ngomongin kan di firman Tuhan kan, enggak ya. Daripada kita fokus begitu, saudara, mendingan kita tanggalkan hal itu gitu. Daripada kita mikirin begini, tanggalkan dan kita fokus lari mencapai tujuan kita gitu dalam Kristus. Kemudian jadi mementingkan kepentingan orang lain dalam arti agar dia semakin bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Bagaimana kerendahan hati saya, ketaatan saya pada firman Tuhan akan membangun rekan atau sahabatku, akan membangun ayah atau ibuku. Bagi mereka mungkin ayah ibu yang mungkin masih berjuang ya, belum mengenal Tuhan, bagaimana? Apakah kerendahan hati saya, ketaatan saya pada firman Tuhan akan membangun adik atau kakak saya atau menjadi berkat bagi rekan bisnis saya? Itu artinya mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Contoh yang bekerja di kantor gitu ya, kadang-kadang hal kecil gitu ya, saudara ya. Hal kecil tuh hal kecil tuh bisa, maksudnya kita latihan dalam hal kecil ya, saudara ya. Kalau kita mau benar-benar tunduk pada firman Tuhan gitu, jangan diabaikan. Kalau Roh Kudus berbicara kepada saudara. Jadi saya masih dapatin itu ya di kantor saya. Kadang-kadang posisinya itu udah leader juga sih, tapi kalau sampai dia ada bikin salah gitu ya, nanti ditanya apa, jawabannya berbelit masih begitu, atau jawabannya ngeles gitu. Kenapa susah banget ya, kayaknya orang ngomong iya saya salah, saya lupa, saya lalai, saya akan belajar dari hal ini untuk, nah itu susah. Tambah posisi tambah tinggi, semakin susah untuk mengakui itu biasanya, saudara ya. Tapi marilah kepadaku, kata Kristus, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya saya kalau sampai saya bikin salah gitu ya, saya itu orangnya banyak lupa sih. Nah cuman saya lebih baik saya ngaku. Kalau misalnya atasan saya, Bu Pris ini sudah belum? Saya kan di kantor saya sekretaris ya, Bu Pris ini udah, oh iya aku cari di history, belum aku kerjain ya. Ya udah, aku bisa aja ngomong alasan lain, tapi saya latih diri saya untuk apa adanya. Maaf Pak, yang ini belum gitu ya. Ya udah, saya merasa cara itu meskipun saya malu, saya udah sekretaris bukan sekarang baru gitu ya, udah tahunan gitu ya, kok masih gak organize banget sih kayak gini, masih malu saya sebenarnya. Tapi lebih baik saya ngomong yang jujur daripada, dan itu beres gitu loh, dan itu beres dan saya nggak ada beban gitu. Nah saya percaya kalau saya ngomong jujur meskipun saya malunya minta ampun, tapi itu akan membuat saya lain kali lebih hati-hati. Saya nggak mau mengalami kayak gitu lagi begitu ya, malu lagi gitu. Jadi dan kadang-kadang even saya lihat ada orang-orang yang kalau ditanya, oh sepertinya begini, sepertinya gitu ya. Aduh, saya tuh awal-awalnya tuh saya agak kesel sama kata-kata sepertinya sih, saudara. Iya gitu, enggak ya enggak gitu kan. Sepertinya kan kesannya kayak mungkin nggak yakin gitu ya, tapi sebenarnya kita tahu gitu ya. Ya anyway, itu bahasanya
orang-orang sekarang ya. Udah saya nggak ini ya, kadang-kadang saya juga pakai sih kata itu sih supaya lebih memperhalus atau gimana ya, tapi bukan untuk ngeles gitu ya dari apa yang menjadi tanggung jawab saya gitu. Jadi mementingkan kepentingan orang lain, mengutamakan ini saudara ya, tujuannya dalam arti semakin bertumbuh dalam iman mereka kepada Kristus. Kita mementingkan mereka nih, gimana mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, yang mungkin lebih junior dari kita, atau mereka pun yang lebih senior, gimana mereka tuh bisa dibangun supaya mereka semakin kenal Tuhan melalui kita. Itu artinya mementingkan kepentingan orang lain. Nah ini ada quote-nya saudara ya, kutipan. Kerendahan hati sejati tidak butuh penonton. Kerendahan hati palsu butuh dilihat dan diakui. Ya, kutipan ini yang ngomong adalah ChatGPT saudara. Hebat ya AI. Jadi saya nggak minta dia kasih kutipan, saya minta kasih dia contoh gitu di ChatGPT, tapi dia keluar begini. Dia menyimpulkan, kerendahan hati sejati tidak butuh penonton, kerendahan hati palsu butuh dilihat dan diakui gitu ya. Jadi saya nggak tahu siapa yang ngomong ini, tapi ini AI saudara ya. Tapi benar, makanya saya taruh, kayaknya pas gitu. Dan kemudian ada berkat bagi orang yang merendahkan diri. Amin saudara. Gak usah dikasih berkat juga harusnya kita taat ya saudara. Kita tahu bahwa kalau kita memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan, endingnya pasti oke. Amin saudara. Kita udah tahu itu sih ya. Kita gak perlu dijanji-janjiin berkat kan ya saudara. Nah tapi ini ada berkat. Di 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya ego kita, status kita, pegangan kita, rendahkan ya saudara di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin saudara. Amen. Yesus kurang dicemooh, kurang direndahkan, apalagi saudara. Bahkan rupanya pun tidak dikenali ketika dia, pada saat itu mungkin semua orang menjatuhkan dia saudara ya. Apa lu bilang anak Allah? Buktinya apa ini kayak gini? Mau masuk penjara, masuk ditahan sama Pilatus, direndah-rendahkan sehina-hinanya gitu ya. Wah itu benar-benar ya, dia benar-benar mengosongkan diri, dia tanggalkan itu kesetaraannya dengan Allah, dan dia mengambil rupa sebagai manusia, sebagai hamba gitu ya, dan dia merendahkan diri taat sampai mati. Itu benar-benar Kristus, dan dia ditinggikan pada waktunya. Amin saudara. Ini janji Tuhan gitu ya. Orang yang saat ini kalau kita, karena kita rendah hati, karena kita mau tunduk sama firman Tuhan, kalau kita direndahkan, kalau kita dicemooh, kalau saat ini kita kelihatannya kita nggak ada harganya, malu-maluin gitu ya, tenang saudara ya, everything will be alright kalau di dalam Tuhan. Amin saudara. Kalau kita taat menundukkan diri di bawah firman-Nya, Tuhan akan meninggikan kita. Amin. Pada waktunya. Orang yang sungguh-sungguh tunduk kepada Allah akan ditinggikan oleh Allah sendiri pada waktunya. Kita cek jadi ya saudara ya, setiap kali kita rendah hati, ini benar-benar karena penundukan kita kepada Allah, bukan gitu. Mari kita praktekkan ya saudara. Praktekkan kerendahan hati yang dalam segala aspek hidup kita gitu. Kerendahan hati yang didasarkan penundukan diri terhadap Kristus dan firman-Nya. Amin, saudara. Mari saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari.
Saudara, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama dengan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang sama untuk kembali. Kita akan